Baik, terima kasih. Di mana Bapak Pendeta yang akan melayani kami pada kesempatan ibadah sidang jemaat Daniel Anggruk di siang ini. Tuhan memberkati. Sebelum kita masuk dalam agenda pembukaan sidang pada sidang perdana di Jemaat GKI Daniel Anggruk kilometer 9 pada hari ini Selasa 7 Februari tahun 2023. Penetapan tata tertib pembukaan sidang, sambutan Bapak Klasis GKI Muara Tami, dilanjutkan penyerahan palu sidang, penyempatan tanda peserta sidang. Dengan demikian, kami memberikan kesempatan kepada PPPK Klasis GKI Muara Tami. Shalom. 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 Luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Hari ini adalah penyelenggaraan sidang pertama GKI Daniel Anggruk kilometer 9 dan terjadi di tanggal 7 Februari 2023. Kita sudah diantar dengan kebenaran firman Tuhan. Karena itu terimalah ucapan hormat dan salam kami Bapak Pendeta Satya STH bersama dengan BPPG Klasis Muara Tami, juga Badan Pekerja Klasis Muara Tami. Terimalah salam hormat kami kepada seluruh Badan Pelayan GKI Daniel Anggruk, Majelis Jemaat, dan Badan Pelayan unsur-unsur jemaat, urusan-urusan tingkat jemaat, bahkan alat-alat kelengkapan gerejawi. Dan semua warga jemaat yang turut ambil bagian dan terlibat dalam persidangan pertama tahun 2023 saat ini. Izinkan saya berdiri di sini atas nama Badan Pekerja Klasis Muara Tami untuk menyampaikan beberapa hal penting terkait dengan kesepakatan rapat. Yang pertama, bahwa Badan Pekerja Klasis yang terdiri dari 5 orang tambah saya, anggota BPK, Pendeta Rika Patikala, kami semua terlibat dalam persidangan jemaat yang begitu sangat padat dan dibagi tanggung jawab satu persatu, dan saya bersama Bapak Hurbonai, anggota Ketua BPPG Klasis Muara Tami, mendapat kesempatan untuk menjadi pengarah sidang di GKI Daniel hari ini. Ada beberapa hal penting Bapak Ibu yang menjadi catatan yang disampaikan menyeluruh ke seluruh jemaat-jemaat. Ada kurang lebih 17 jemaat dan 1 pos pelayanan, bahwa kita tetap diantar dengan tema sentral dari Sinode, Kasih Kristus Menggerakkan Kemandirian Gereja, Mewujudkan Keadilan, Perdamaian, dan Kesejahteraan. Tema ini akan dipakai 5 tahun sampai 2027 sepanjang persidangan, dan hari-hari gerejawi berlangsung sampai 2027.
Dan yang berikut bahwa tahun 2023 adalah tahun diakonia yang didorong oleh sinode, karena itu diharapkan seluruh badan-badan pelayanan majelis memfokuskan perhatian kepada pelayanan itu sepanjang tahun 2023 diakonia. Yang berikut Bapak Ibu Saudara, dalam persidangan ini ada beberapa hal penting. Saya tertarik juga dengan subtema bertekad menata diri mandiri, dewasa dalam iman dan misioner. GKI Daniel punya semangat baru di sidang perdana ya, sidang pertama tahun 2027 adalah seluruh warga jemaat dan majelis bertekad menata diri menjadi mandiri, dewasa dalam iman dan misioner. Karena itu kita sepakat satu kata kunci dari tema saja bahwa ini tahun perubahan. Ya, semuanya harus berubah. Semuanya harus dibikin baik. Kalau memang kemarin ada banyak hal yang belum terrealisasi, diharapkan hari ini kita sama-sama bersepakat untuk memberi yang terbaik. Memang pelayanan dalam pengalaman kami dalam persidangan-persidangan gereja tuh orang suka bakal orang suka baku tunjuk, orang suka baku sikut, baku tikam. Bahkan rumah Tuhan dijadikan rumah perbantahan, bukan rumah perdamaian. Tetapi tidak seperti itu di Daniel Anggruk. Kendati pun kemarin banyak kekurangan, tetapi itu bukan menjadi dasar untuk kita saling mempersalahkan. Setuju ya Bapak Ibu? Jadi tujuan sasaran sebuah persidangan gereja yang oleh tata gereja ditetapkan bahwa sidang jemaat digelar setahun sekali, setiap tahun berjalan. Tujuannya adalah mengevaluasi program gereja dan anggaran belanja. Perlu saya kasih tahu bahwa anggaran belanja itu ada draft dari sinode. Apa-apa saja yang perlu dibelanjakan. Seperti di kampung, ada Bapak RT, ada Bapak RW, tidak boleh belanja keluar dari yang sudah ditetapkan oleh pemerintah. Gereja pun seperti itu. Dan mungkin ini adalah sidang pertama perdana GKI Daniel, jadi kita memperkenalkan sistem yang berlangsung dalam gereja, baik dalam menata layani program dan anggaran belanja. Karena semua baru start dari nol ini, anggap sebetulnya start dari nol. Padahal saya baca sejarahnya dari tahun 99. Ya. 99 sampai sekarang berapa tahun nih Bapak Ibu? 25 ya. Ya, itu tahun pelayanan saya pertama kali di Papua tahun 99. Sampai sudah 25 tahun. Sama dengan Daniel Anggruk. Tetapi Bapak Ibu Saudara, itu bukan jadi alasan. Ya namanya memulai baru, kapan saja kita mulai dan ini harinya. Amin. Kata kunci dari khotbah tadi, masih ada hati seorang anak yang masih polos, yang mau memberi diri untuk memberi apa yang ada padanya untuk pekerjaan baik ini. Saya selalu bilang buat jemaat begini, kalau ketong punya hati di Tuhan, Tuhan tetap taruh hati untuk orang. Iya toh Bapak Ibu? Saya di sini saya punya orang tua di Ambon, tapi kalau saya pikir saya punya papa nanti telepon, iya tadi papa ada pikir nona, ya begitu. Ada kontak batin yang sungguh-sungguh kuat dengan Bapa di surga kalau betul punya hati untuk Tuhan. Dan tidak pernah orang yang kerja untuk Tuhan tuh dia pun generasi minta-minta. Bapak Ibu bisa puji itu, Bapak Ibu bisa bersaksi satu dengan yang lain. Orang taruh hati untuk pekerjaan Tuhan, pasti Tuhan akan lihat kita. Dalam persidangan ini juga ditegaskan bahwa kita harus mendorong supaya aset-aset GKI itu dijaga baik, termasuk tanah milik gereja dan bangunan milik gereja. Di dalamnya ada pastori, ada juga gereja. Dan saya rasa bahwa tadi saya dengar Bapak Pendeta dalam khotbah adalah ada panitia pembangunan, itu yang harus didorong. Supaya gereja yang semi permanen dibikin permanen. Dan jangan pernah ragu, Tuhan pasti buka jalan untuk berkat mengalir. Karena itu panitia pembangunan harus bangkit dan harus betul-betul berubah lagi menjadi yang terbaik. Kemudian dalam raker ini juga diharapkan Ekubank, urusan Ekubank tingkat jemaat yang nanti sebentar terdesain dalam kelompok komisi itu mesti maksimal untuk menentukan bentuk-bentuk yang terbaik untuk penggalangan dana, menambah income per kapita jemaat khususnya 40%. Itu dalam rapat kita sepakat harus dikasih tahu ke semua jemaat bahwa Ekubank tingkat jemaat harus kuat. Jadi Ekubank bukan saja fokus pembangunan, tetapi dia harus cari dana.
Macam-macam harus dibikin untuk supaya 40% kas jemaat itu terpenuhi. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya ada beberapa banyak poin, tetapi saya cuma angkat yang penting-penting saja karena ini sidang perdana. Statistik jemaat juga poin yang harus didorong, sehingga tergambar, tadi saya baca tuh ada 52 KK, 358 warga jemaat jiwa, tetapi juga harus dirincikan berapa yang sudah CD, berapa yang sudah nikah, dan seterusnya. Supaya tergambar erat, karena jelas, karena pasti masing-masing jemaat akan dikasih user ID, dan status kejemaatannya tercatat secara online oleh sinode terpadu. Dan nanti kita punya sistem seperti pemerintah. Kalau bicara jemaat anggrek tuh keluarga 1 sampai keluarga terakhir tuh nama masuk di sinode. Dia anak berapa, yang berapa, semua itu semua jelas. Bapak Ibu, memang saya bicara agak cepat-cepat karena meminimalisir waktu. Kemudian sidang ini juga mengharapkan bahwa program-program diangkat harus mengacu pada hasil keputusan sidang sinode dan raker 1 Muara Tami kemarin setelah sidang perdana yang digelar di Koyambe. Bapak Pendeta Satya tadi sudah bisik, Ibu Pendeta, saya sudah mengakomodir itu lewat sedikit ringkasan program-program. Sebentar akan dibagi dalam komisi dan dipresentasikan, tinggal kita perkaya. Mungkin itu Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, saya rasa itu saja arahan-arahan singkat, tidak terlalu banyak. Lebih kepada mengarahkan paradigma pandangan Bapak Ibu, itu mau bikin apa nih dalam sidang hari ini. Sekali lagi saya tekankan, sidang ini bukan bertujuan untuk tunjuk majelis punya salah, atau siapa salah, siapa benar, tidak. Tapi sidang ini minta Roh Kudus supaya tunjuk kasih pikiran untuk membangun. Ya, tetapi juga majelis harus buka hati mengaku bahwa Tuhan, waktu yang sudah berlalu belum banyak hal yang kita bikin. Tetapi saya tekankan jangan jadikan sidang ini sebagai wadah perbancahan, karena ketemu pasti tidak diberkati. Karena hadirat Tuhan datang tuh Bapak Ibu. Persidangan gereja itu adalah persidangan. Musa pernah bikin persidangan. Dia bikin sidang besar dan hadirat Tuhan datang. Karena itu saya sebagai hamba Tuhan, saya cuma mau kasih tahu, sidang ini harus dibikin dalam persaudaraan dan kerukunan. Mazmur 133, sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Dan saya percaya bahwa Tuhan Roh Kudus menanamkan ini. Saya harap nanti tersebar di sana. Sidang di Daniel Anggruk itu sidang yang penuh dengan kemuliaan Tuhan, luar biasa. Sidang yang penuh dengan damai. Sidang yang di dalamnya ada saling memaafkan dan saling mengampuni, ya. Mungkin majelis tidak maksimal, jemaat juga memaafkan majelis. Tapi jemaat yang tidak terlibat dalam pelayanan, ya mungkin tidak punya kontribusi apa-apa untuk pelayanan juga, majelis maafkan, saling memaafkan, dan inilah ruang yang tepat. Semoga Tuhan Yesus Kepala Gereja mendengar, dan saya percaya Tuhan Allah mendengar apa yang saya ungkapkan hari ini, dan hambanya sudah sampaikan dalam khotbah hari ini, dan diberkatilah setiap orang yang melakukan kebenaran firman Tuhan. Amin. Terimalah salam kami atas nama Badan Pekerja Klasis Muara Tami, Shalom, dan atas nama Gereja Kristen Injili Tanah Papua, khususnya Klasis Muara Tami. Saya hari ini membuka dengan resmi persidangan Jemaat GKI Daniel Anggruk yang pertama tahun 2027, tepatnya tanggal 7 Februari. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dilanjutkan penyerahan palu sidang dan materi sidang. Bapak Ketua Majelis Jemaat dan Majelis, Bapak Ibu, palu sidang ini adalah palu yang berfungsi mengesahkan setiap pleno-pleno sidang, pleno 1, 2, dan 3 dalam persidangan yang resmi ini. Karena itu sekali lagi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja,
Allah Bapa yang punya hidup ini dan Roh Kudus yang memberikan penguatan, saya akan serahkan palu sidang ini kepada ketua majelis yang akan bertindak sebagai pimpinan sidang untuk memimpin pleno 1, 2, dan 3 sampai menutup. Berarti selama persidangan Bapak Pendeta di momen yang paling berharga akan diserahkan oleh Bapak BPPG kepada salah satu peserta sidang. Bisa satu orang dengan spontan berdiri. Ini materi sidang yang akan kita pakai dalam sidang ini. Demikian Bapak Ibu, shalom. Shalom. Peserta sidang yang Tuhan kasihi, saatnya untuk kita akan snack pagi. Memang sudah siang, tapi kita akan snack yang sudah siap, kita akan makan dulu, baru kita akan dilanjutkan pleno 1 dan juga 2. Demikian waktunya kita akan istirahat. Skorsing waktu. Mulai dari sekarang pukul 1.